Pemirsa, kontak senjata kembali pecah di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua antara Satgas Menangkawi dengan kelompok kriminal bersenjata. Seorang anggota BRIMOB terluka tembak. Tim Satgas Operasi Nemangkawi dan kelompok kriminal bersenjata terlibat kontak tembak di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin pagi waktu setempat. Seorang anggota BRIMOB, Baratu Bahtiar, terkena tembakan di bagian punggung. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua di Jayapura guna perawatan intensif. Kontak tembak terjadi menjelang penarikan pasukan Nemangkawi menuju Timika di saat aparat gabungan berupaya melakukan pengejaran terhadap KKB pimpinan Lamek Taplo. 17 Januari 2022, sekira pukul 06.30 telah terjadi aksi penyerangan di distrik Kiwirok, yaitu di pos Satgas Nemangkawi distrik Kiwirok, sehingga terjadi kontak tembak antara Satgas Nemangkawi dan KKB, sehingga menimbulkan korban luka atas nama Baratu Bahtiar Yuniwandaru dari Satgas Nemangkawi. Sebelumnya Selasa 14 Desember, kelompok kriminal bersenjata membakar gedung SMP Negeri Serambakom di distrik Serambakom, Pegunungan Bintang, Papua. Satuan Tugas Operasi Nemangkawi terus melakukan penjagaan di titik rawan untuk menjaga situasi keamanan. Dari Jayapura, Papua, Omega Badkorumbawa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang anak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga meninggal dunia lantaran ambulans yang ditumpangi tidak diberi jalan pengendara lain. Peristiwa terekam video amatir dan viral di media sosial. Kami tidak dibukakan jalan, tidak ada tim eskor, pasien saya meninggal di atas mobil. Sebuah video diduga direkam seorang sopir ambulans viral di media sosial. Pria tersebut mengatakan seorang anak yang membutuhkan bantuan medis di dalam ambulans meninggal dunia karena ambulans terhalang oleh kendaraan lain. Suara tangisan histeris wanita juga sesekali terdengar di dalam video ini. Peristiwa diduga terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut perekam video, saat itu ia tengah mengantarkan sang anak bersama keluarganya ke Rumah Sakit Daya Makassar. Namun karena ambulans terhambat, anak tersebut kemudian dikatakan meninggal dunia karena terlambat ditangani. Sementara polisi kini masih menyelidiki video viral tersebut. Meninggal di Urip karena tidak ada yang membukakan jalan. Sebelumnya, aksi rombongan Presiden menepi untuk memberikan jalan kepada ambulans viral di media sosial. Sayangnya belum semua pengguna jalan mengetahui aturan terkait kendaraan yang wajib didahulukan di jalan raya. Video rombongan Presiden menepi untuk memberikan jalan kepada ambulans yang melintasi Jalan Gerobokan Blora, Jawa Tengah sempat viral di media sosial awal Januari lalu. Sopir ambulans bernama Septian sempat kaget saat berpapasan dengan rombongan. Namun pas Pampres meminta ambulans untuk terus melaju. Berbeda dengan Presiden, beberapa kejadian ambulans dihadang di jalan sempat terjadi di sejumlah daerah. Padahal ambulans masuk ke dalam daftar kendaraan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan di jalan. Berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintasan angkutan jalan, ada 7 kendaraan yang mendapat prioritas untuk didahulukan. Di antaranya, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan kepada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap pengendara tentunya memiliki hak yang sama dalam penggunaan jalan. Namun dalam kondisi tertentu, pengendara wajib memberikan ruang bagi kendaraan yang masuk kategori prioritas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan simpatisan PDI Perjuangan yang sedang konvoi ricuh dengan warga. Kericuhan diduga disebabkan adanya bendera partai lain di permukiman warga. Inilah simpatisan PDI Perjuangan yang konvoi untuk memperingati hari lahir partai di sekitar wilayah Yogyakarta kemarin.
Konvoi ratusan simpatisan ini sempat ricuh ketika menemukan atribut partai lain saat melintas di permukiman warga. Kericuhan terjadi di dalam gang ketika gerombolan berusaha menurunkan atribut partai lain. Rumah warga rusak akibat diserang kelompok ini. Pemirsa, video berkonten pornografi mirip salah satu anggota DPRD Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Sementara Partai Gerindra, tempat anggota DPRD tersebut bernaung, masih belum bisa mengidentifikasi apakah kadernya yang ada dalam video tersebut. Video asusila memperlihatkan seorang perempuan yang disebut-sebut mirip dengan anggota DPRD Kota Medan, Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Dalam video berdurasi sekitar 2 menit tersebut, perempuan yang diperkirakan berusia 45 hingga 50 tahun tersebut tampak tengah melakukan panggilan telepon dengan seorang pria. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan mengaku belum bisa memastikan apakah perempuan dalam video yang tersebar adalah kadernya atau bukan. Belum jelas kebenarannya, karena di media-media yang kita lihat adalah masih kabur. Hanya inisial-inisial yang dipampangkan, sehingga saya selalu menyampaikan terhadap kawan-kawan di media supaya bersabar. Sampai hari ini kita belum tahu itu apakah benar apa tidak, dan juga yang bersangkutan juga saya belum bisa konfirmasi ya, yang bersangkutan yang sesuai dengan nama inisial itu yang disebut-sebut belum ada yang konfirmasi saat ini. Hingga saat ini Partai Gerindra masih berupaya mengkonfirmasi terhadap yang bersangkutan. Pihaknya juga menyiapkan langkah hukum jika memang terbukti video adalah hoax, namun akan memberikan sanksi berat jika memang perempuan di video adalah kadernya. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kasus video syur berdurasi 61 detik yang diduga mirip dengan artis Nagita Slavina diselidiki polisi. Polres Jakarta Pusat hari ini memeriksa pelapor. Penyidik Siber Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memeriksa pimpinan Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadoni terkait laporan video porno yang diduga mirip artis Nagita Slavina yang viral di media sosial. Pitra datang didampingi tim kuasa hukumnya. Sebagai pelapor, Pitra mengaku telah memberikan sejumlah bukti kepada penyidik. Keterangan terkait dengan laporan polisi kita terhadap penyebaran video 16 detik yang bermuatan asusila. Hal tersebut kita lakukan agar moral generasi muda kita tidak rusak. Sebelumnya sebuah video syur berdurasi 61 detik viral di media sosial. Diduga pemerannya mirip dengan artis Nagita Slavina. Namun polisi memastikan video tersebut hasil rekayasa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Lalu apakah video asusila yang viral di media sosial ini mirip dengan Nagita Slavina benar ataukah hanya editan? Sudah bergabung bersama kami Roy Suryo, pakar telematika. Selamat sore Bang Roy. Selamat sore Mbak Stefanis, selamat sore juga pemirsa iNews. Baik Bang Roy, langsung saja apa analisa Anda terhadap video yang sedang viral yang diduga mirip artis Nagita Slavina? Karena ada beberapa pihak yang mengatakan video ini sudah melalui proses editing. Ya, begini. Jadi saya menghormati statement polisi barusan ya, apalagi ini sudah dalam tahap pelaporan. Ya, saya tadi juga barusan Mas Pitra Romadoni juga sempat kontak saya beberapa waktu yang lalu ya hari ini untuk melaporkan apa yang dilakukan. Nah, intinya begini, ya, perkara asli atau tidak, saya memang sudah melihat video itu dan memang ada orang sebenarnya yang memang mirip dengan Nagita Slavina. Orang ini kemudian saya teliti ya, karena dia video dia itu ada banyak beredar di berbagai jejaring maya ya gitu. Ada yang pakai baju putih, ada yang pakai hitam. Orangnya asli, benar ada. Ya gitu. Orangnya ada memang gitu, seorang wanita. Nah, apakah kemudian wanita ini yang mirip dengan Nagita Slavina ini nanti betul-betul Nagita Slavina? Nah, karena persoalannya sudah ada di tangan kepolisian, maka biarkan kepolisian memastikan. Tapi intinya gini, bahwa video yang beredar itu memang benar adanya ya. Ada seorang wanita dengan tato di bagian atas
tubuhnya yang kemudian nanti bisa di cross check ya. Kalau memang itu bukan Nagita Slavina, saya kira ini forum yang bagus ya, kesempatan yang bagi Nagita Slavina untuk kemudian memastikan kalau misalnya menjadi saksi yang dirugikan misalnya di kepolisian, sampaikan statementnya dan tentu akan kita dukung ya kalau memang itu bukan yang bersangkutan. Tapi yang jelas saya mengatakan videonya ada, ceweknya ada, dan memang penyebarnya yang kemudian nanti perlu dikejar. Karena orang yang menyebarkan itu kemudian dengan memberikan itu narasi bahwa itu Nagita, kemudian bahwa itu di dubbing supaya nggak keluar suaranya, kan kalau keluar suaranya bisa kita uji. Jadi bukan hanya gambarnya, suaranya pun suaranya Nagita atau enggak, itu begitu. Jadi intinya ini sedang berproses, biarkan nanti kepastiannya ada dan saya siap kalau diminta untuk memberikan keterangan. Baik, artinya tidak benar bahwa sebelumnya ada yang menduga video ini sudah diedit dalam arti bahwa ada yang menempelkan wajah Nagita Slavina ke wajah pemeran dalam video tersebut. Ya, wajahnya memang mirip kok. Wajahnya memang mirip. Jadi wajahnya mirip. Dan Nagita ini kan juga pernah ya 2 tahun yang lalu Mbak Stephanie itu juga pernah ada seorang selebgram dari Bali. Namanya inisialnya NZ ya, Not Pak panggilannya. Itu dengan tato juga banyak. Ya itu mirip juga dan itu disebut-sebut Nagita. Jadi kasusnya mirip itulah. Jadi artinya hanya orang yang mirip, sama-sama berambut segini ya, kemudian ekspresinya juga sama dan kemudian itu disebut sebagai Nagita. Apakah video itu memang tempelan? Ya kalau saya lihat orangnya ada kok, ceweknya itu ada, gitu, ceweknya itu ada. Tapi siapa ceweknya saya tidak berhak mengatakan di sini, biar nanti kepolisian yang memastikan. Tapi ceweknya ada berbagai video dia yang beredar, yang ada dan yang beredar 61 detik itu, kalau itu disebut-sebut sebagai Nagita, biarkan kepolisian yang memastikan. Jadi artinya dua ini ada sosok wanita, yang wanita ini yang juga perlu diperiksa. Tapi sebenarnya Bang Roy, adakah cara untuk mengetahui atau menyelidiki secara pasti siapa sebenarnya sosok dalam sebuah video? Ada sih sebenarnya, cuma ya kebetulan kan kita mau nggak mau kita dalam meneliti kayak gitu kan, kayak saya, Mas Fitra Romadhoni kan concern ya. Ada juga teman-teman yang jangan Google depan kamera waktu itu juga ada. Yang kita juga mencermati fenomena ini kan, mohon maaf ya, luar biasa banyak sekali ya. Tiap hari itu ada wajah baru. Tadi barusan kan ada juga berita yang diduga anggota DPRD tadi ya, yang melakukan VCS ya, video call sex kayak gitu. Nah itu banyak banget. Jadi artinya kita juga harus mencermati kayak gitu. Dan ketika viral, cewek ini sebenarnya pernah viral beberapa waktu yang lalu ya gitu, karena dia cukup banyak videonya gitu ya, yang berbaju putih, ada yang berbaju hitam, mulai dari pakai baju sampai nggak pakai sama sekali, seperti yang pada video yang 61 detik itu ada. Nah karena itulah kemudian itu kita gunakan sebagai sampel dan akhirnya ini menjadi penelitian. Jadi saya kira bagus ya, dilaporkan ke kepolisian bagus supaya nama baik dari Nagita itu akan terselamatkan kalau memang bukan dia. Baik, kita akan tunggu hasil penyelidikan dari polisi. Terima kasih Bang Roy sudah memberikan pandangannya bersama kami di iNews sore hari ini. Selamat sore. Pemirsa, kasus yang menyinggung masalah agama kembali muncul. Kali ini pria bernama Gus Arya berkoar di media sosial menantang Tuhan. Kami akan ulas selengkapnya usai jeda berikut.